Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersama dengan jemaat-Mu yang ada di Gereja Marturia, menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirlah pada saat ini kepada kami semua, kepada anak-anak-Mu yang ada di Gereja Marturia, sehingga kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah telinga kami ya Tuhan, supaya kami mau mendengarkan sabda firman-Mu itu dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Apakah bisa mendengar suara saya? Saya tidak bisa mendengar suara kalian. Bisa ya? Kalau bisa, tangannya begini. Bisa ya? Mari, sekarang kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat Natal kepada jemaat di Gereja Marturia dan juga tahun baru 2026. Semuanya sukacita? Amin, puji Tuhan. Nah, saudara, mengawali tahun baru di tahun 2026 ini, saya mau bertanya, apakah ada di antara saudara-saudara yang sebelum memasuki tahun 2026 itu punya yang namanya, resolusi? Tahu nggak namanya resolusi? Resolusi adalah sebuah janji atau sebuah tekad, keinginan yang kuat gitu ya, terhadap sesuatu yang akan menjadi tujuannya. Contoh, ini contoh ya. Aku mau punya resolusi, mau hidup lebih baik lagi. Aku mau rajin ibadah misalnya gitu ya. Yang sebelumnya mungkin malas datang ibadah, fisiknya ada, tapi hatinya tidak ada di situ. Ada lagi mungkin yang punya resolusi begini. Aku mau nanti kalau sudah keluar dari sini, nggak akan melakukan lagi seperti yang dulu pernah lakukan. Mungkin ada yang seperti itu ya. Dan ada banyak orang di muka bumi ini yang sering kali berjanji dalam dirinya sendiri sebelum pergantian tahun, namun kita akan melihat apakah ujungnya itu sama. Ya, ujungnya itu apakah sama dengan resolusi atau tekad atau janji yang sudah pernah diucapkan itu di dalam hidupnya. Nah, saat ini saya akan membagikan bagaimana kita anak-anak Tuhan ya, kita harus menggarisbawahi, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita itu memulai sesuatu yang baru di tahun yang baru. Ya. Fokus kita itu harus seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Setuju dulu sampai di sini? Apakah masih mendengar suara saya? Masih bisa mendengar, teman-teman? Baik. Sampai di sini, ya. Pertama kali, Bu, aku mau Bu tahun 2026 ini hidupku itu lebih baik. Ya. Oke, semua orang akan menginginkan hal yang sama. Hidup kita itu pengen lebih baik dan lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyiapkan hati kita itu dengan benar? Ya, makanya saat ini kita akan belajar. Saya memberikan sebuah tema, siapkan bejanamu. Kita semua orang percaya
baik Kristen, baik Katolik, kita semua tahu ya, ada ayat Alkitab ya yang seringkali menyampaikan bahwa kita ini adalah seperti bejana tanah liat. Betul? Ya. Kita ini seperti sebuah bejana. Bejana itu apa? Bejana adalah sebuah tempat atau wadah. Ini saya ngasih contoh ya. Ini saya punya tempat nih. Ya. Tempat atau wadah, anggap saja ini namanya bejana. Tapi di dalam Alkitab seringkali dituliskan bahwa kita ini diumpamakan seperti bejana tanah liat. Ada sebuah tempat yang harus ada di dalam hidup kita. Nah, kita perlu tahu apa itu bejana untuk orang-orang percaya. Bejana yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah apa? Hati. Apa, saudara? Hati. Ya, kita harus menyiapkan hati kita dengan benar untuk apa? Untuk menerima setiap hal yang akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita di tahun 2026 ini. Jangan sampai wadah atau tempat yang kita siapkan itu tidak seperti yang Tuhan mau. Maka dari itu, yuk kita belajar. Tadi ya, kita harus menyiapkan hati kita. Karena hati ini adalah seperti sebuah bejana. Bagaimana Bu cara menyiapkan hati? Gitu ya. Nah, sekarang sebelum itu, mari saya ingin ajak kita untuk mengerti gitu ya. Mengerti satu hal. Mengapa persiapan menjaga hati itu penting? Ya, kita anak-anak Allah harus paham terlebih dahulu. Mengapa menyiapkan hati itu penting? Ya. Oke. Sekarang saya ajak kita membuka satu dari Matius 15 ayat 18. Ya. Saya membacakan begini firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, dari satu ayat ini sebenarnya masih ada beberapa ayat yang lain. Ya, oke. Sebenarnya masih ada beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang apa itu hati. Ya, hati adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita urusi. Ya, untuk kita pelihara. Kenapa? Karena hati adalah bisa disebut sebagai pusat atau master control gitu ya. Jadi pusat atau master control dari manusia. Tuhan itu menciptakan kita komplit dengan yang namanya hati. Nah, apa yang ada di dalam hati kita, ya, itu akan mempengaruhi apa yang ada di dalam hidup kita. Contoh, apa yang ada di dalam hati kita, ya, kalau orang bilang itu masih di hati, gitu ya, belum keluar. Tapi itu akan mempengaruhi yang namanya pikiran kita, tutur kata kita, dan apalagi perbuatan kita. Jadi, apabila saat ini kita itu bertanya, mengapa Bu, hati itu penting untuk kita tuh mengawali tahun ini? Ya karena hati itu master kontrol gitu ya. Sesuatu yang harus diurusi. Karena apa? Semua yang keluar dari kita itu asalnya dimulai dari hati kita. Ya, contoh nih, contoh. Ini contoh. Hati saya tuh lagi nggak enak. Ya, hati saya nggak enak, tapi mulut saya tuh nggak ngomong apa-apa. Kemudian saya itu bukan yang terus lagi banteng-banteng barang di rumah gitu ya. Perbuatan saya nggak begitu. Tapi anak saya pernah nyeletuk gini, Bunda, apakah Bunda marah sama adik? Kok Bunda gitu mukanya sama adik? Gitu. Saudara, ini contoh kecil ya, sederhana.
saya nggak lagi marah sama anak saya, ya. Saya nggak lagi punya permasalahan dengan anak saya, tapi anak saya itu bisa melihat bahwa muka saya itu nggak enak gitu loh. Ya, mungkin apa? Uh, mungkin ini ada pengaruhnya dengan tampilan di kamera ya. Kalau teman-teman masih mendengar, tetap saya akan lanjutkan ya. Saya masih mendengar suara kalian. Oke, saya lanjutkan ya. Bisa lanjut teman-teman? Oke, saya lanjutkan. Mungkin kalau ditampilkan kameranya, mungkin apa suara saya akan tersendat gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, jadi yang utama adalah hati itu harus kita urusin ya. Itu contohnya tadi, contoh kecil yang terjadi di dalam rumah saya gitu ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya anak saya nggak ada masalah, saya nggak ada masalah, tapi karena hati saya lagi nggak beres gitu ya, hati saya lagi nggak enak gitu ya, makanya itu yang keluar akhirnya sesuatu yang tidak memberkati. Nah, itu yang pertama. Mengapa penting sekali untuk mengurusi hati? Karena apa? Karena hati adalah master control. Apapun yang ada di hati kita itu akan mempengaruhi pikiran kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa ya? Mengapa mengurusi hati itu penting? Yang kedua adalah supaya kita terhindar dari yang namanya dampak-dampak negatif. Apa itu dampak negatif? Segala kedagingan yang ada di dalam kehidupan kita, ya, jika hati kita itu tidak beres, maka kedagingan yang akan menjerumuskan kita itu akan lebih kuat. Contoh, Hawa. Tahu Hawa ya? Tahu. Hawa adalah manusia yang diciptakan setelah Adam sebagai penolong ya. Nah, kalau waktu itu dia bisa menjaga hatinya, dia tidak akan tergoda oleh siapa? Iblis. Tidak akan tergoda oleh ular yang adalah iblis, ya. Tapi dia tidak menjaga hatinya. Makanya akhirnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Satu, contoh ya. Iya, ketika tidak menjaga hatinya akan mengalami yang namanya kejatuhan. Contoh lagi, Kain. Kain itu siapa? Anaknya, ya, anaknya Adam Hawa ya. Nah, Kain itu punya rasa iri terhadap Habel. Karena apa? Persembahan Habel itu diterima Tuhan dan punya dia tidak. Kalau waktu itu dia itu bisa menjaga hatinya, dia tidak akan iri, tidak akan dengki, bahkan tidak akan membunuh Habel. Tapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Akhirnya apa? Tuhan menghukum Kain. Ada lagi Saul, tahu ya, Raja Saul ya. Kalau dia tidak menjaga hatinya, ya, dia tidak akan mengejar-ngejar Daud seperti itu sampai heboh banget gitu ya. Ya enggak? Itu karena apa? Karena dia iri hati. Karena Daud dipuji-puji oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, saudara, mengapa penting sekali untuk kita mengurusi hati kita? Ya, karena yang kedua tadi adalah supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif yang akan membuat manusia itu terjatuh. Kejatuhan manusia itu macam-macam. Ya, mungkin kalian bilang gini, Bu, contohnya ya aku nih Bu, aku sekarang lagi di tempat ini, aku nggak bisa ketemu anakku, ketemu saudaraku, ketemu pasanganku gitu ya. Itu mungkin salah satu namanya kejatuhan. Tapi mari kita lihat bahwa mau kita uh, bebas atau mau ada di dalam ya, kalau hal-hal yang sifatnya kedagingan itu masih lebih menonjol, itu kita akan terjatuh di dalam dampak-dampak negatif. Sehingga hati kita itu tidak beres. Kemudian yang ketiga, mengapa penting menjaga hati? Karena hati adalah apa?
hati adalah sumber kehidupan. Saya akan membacakan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, ayo dibuka semuanya, sama-sama membaca dengan saya. Amsal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan. Nah, hati adalah sumber kehidupan. Jika sumber kehidupan itu tidak diurusi, maka dia akan apa? Mati. Kalau tidak hidup berarti akan mati. Betul? Nah, makanya kita harus menjaga hati, karena itu sumber kehidupan. Ya, bagaimana sumber kehidupan itu bisa bisa terdapat di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Supaya sumber kehidupan atau hati itu menjadi penerang dalam kehidupan kita, bagaimana caranya? Ini perhatikan ya. Yang pertama adalah sediakan hatimu atau wadahmu itu dengan keadaan yang bersih. Apa? Keadaan yang apa? Bersih. Yang pertama, wadahnya, bejananya, atau hati kita itu harus bersih. Ya, bersih artinya tidak ada sesuatu yang ada di dalamnya. Saya mau kasih contoh ya. Masih bisa melihat saya enggak nih? Saya membawa apa ini sekarang? Bu Rini bawa sesuatu, lihat nggak? Saya lanjut ya. Yang pertama tadi syaratnya apa? Kita harus menyediakan namanya wadah. Ini wadah ya. Oke, kelihatan ya. Nah, wadahnya ini harus apa? Harus bersih. Betul? Ya, tadi di pertama, kita itu harus menyiapkan wadahnya itu harus apa? Bersih. Jadi hati kita harus bersih. Sekarang coba kita baca ya. Saya akan membacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21. 2 Timotius 2 ayat 21. Mohon untuk diperhatikan ya teman-teman ya. 2 Timotius 2 ayat 21. Begini firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ada amin? Ya. Yang pertama tadi syaratnya apa? Kita harus menyiapkan wadah, bejana, atau hati yang bersih. Caranya gimana? Kita harus menghindarkan diri dari hal-hal yang jahat. Kita harus menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat adalah hal-hal yang dilakukan oleh iblis. Ya. Sebaliknya, hal-hal yang baik itu adalah yang Allah punya. Nah, kita itu nggak boleh melakukan hal-hal yang jahat supaya apa? Supaya wadah kita itu tetap bersih. Nah, seperti ini ya, bersih, nggak ada isinya, belum ada sesuatu yang mengotori, bersih. Nah, tapi kadang-kadang ya teman-teman ya, kita itu sudah mengisi dulu. Tuhan kan bilang, sucikanlah hidupmu, sucikanlah hatimu.
Jangan lakukan hal-hal yang jahat. Tapi sudah diisi nih, satu misalnya nih, ada yang namanya tidak mau mengampuni. Yang kedua, iri hati. Ya. Ada lagi, uang. Yang dipikir uang, ya kan? Terus contoh lagi, apa ya? Masih namanya suka dengan kedagingan. Yang tadinya suka ngerokoknya tetap kenceng. Tuh, aku mending gak makan, yang penting ngerokok. Mungkin ada yang begitu ya. Terus ada lagi, masih menyimpan benci, masih suka marah. Apalagi ya? Apalagi? Suka dendam, suka mabuk-mabuk. Penuh nggak ini tempatnya? Penuh. Terus kira-kira kalau Tuhan tuh mau naruh sesuatu di sini, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Sudah penuh. Padahal tadi firman-Nya mengatakan, sucikanlah hidupmu dari hal-hal yang jahat. Yang jahat apa? Yaitu kedagingan. Kedagingan itu harusnya sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita, supaya apa? Wadah kita itu bersih. Sehingga ketika Tuhan itu akan memberikan sesuatu, sudah siap. Makanya, kenapa kok doaku masih terhalang, Bu? Kok nggak dijawab-jawab, Bu? Hidupku masih begini-begini aja, Bu. Masih sama aja, Bu. Karena apa? Karena mungkin hati kita itu belum bersih. Masih penuh dengan yang amburadul tadi. Betul? Betul. Oh, nah makanya di awal tahun ini, mari kita membuat resolusinya itu ya resolusi yang benar gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ketika kita tuh sudah menyiapkan hati kita itu sudah menyediakan ruang untuk Tuhan ya. Mari kita bangun yang namanya hati yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Yuk, saya akan membacakan dari Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10, semua membaca. Semuanya membuka Alkitabnya, kita akan perhatikan bersama-sama. Wahyu 2 ayat 10, ya. Mari kita baca. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara yang harus engkau derita dalam penjara. Dan iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara. Ya. Dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia mahkota apa? Kehidupan. Ada amin? Begini. Jadi tadi ya di Wahyu itu 2 ayat 10 ya. Oke, dilanjut. Wahyu 2 ayat 10 tadi ya. Memang di antara kita itu harus mengalami penderitaan gitu ya. Bahkan di sini dikatakan gini. Dan sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan, gitu ya. Di sini dikatakan 10 hari. Mungkin nggak cuma 10 hari, lama bertahun-tahun, Bu, gitu ya. Tapi hendaklah engkau tetap setia sampai mati supaya apa? Engkau mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara, ketika kita itu menjaga hati, menyiapkan hati, kita itu nggak cuma tinggal diam loh ya. Oke, tadi wadahnya harus siap. Itu artinya apa? Kita harus beres dulu ya. Dengan diri sendiri kita tuh sudah harus beres. Tapi bahwa nggak cukup untuk beres dengan diri sendiri saja, tetapi apa? Kita tuh harus fight. Tahu nggak artinya fight? Tahu nggak? Kita tuh harus bertempur. Ya, melawan siapa?
Kita harus bertempur melawan siapa? Iblis. Ya. Kita nggak bertempur melawan pasangan kita. Kita nggak bertempur melawan orang yang ada di atas kita. Kita tidak bertempur melawan siapa? Sesama kita. Tapi kita bertempur dengan iblis. Dan iblis akan terus menyuguhkan sesuatu yang kedagingan itu di depan mata kita. Supaya apa? Hati kita yang tadinya sudah kita bersihkan itu, yang sudah beres itu, menjadi ke-distract gitu loh. Kita tuh menjadi terpengaruh lagi gitu loh. Nah, Wahyu mengatakan seperti itu supaya apa? Kita itu tetap enggak, kita tuh tetap taat dan setia enggak gitu ya. Nah, kalau kita tetap taat dan setia, artinya apa? Kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Yes. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Nah, saudara, itu ya, wadahnya harus bersih. Oke. Kemudian kita harus fight. Kita harus bertempur untuk apa? Untuk mencapai mahkota kehidupan itu. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang ada hal lain yang harus kita perhatikan gitu, Bu. Kalau misalnya saya sudah nyiapkan wadah nih, Bu. Saya itu sudah fight, Bu. Saya tetap taat, saya tetap setia. Tuhan tuh sebenarnya mau apa? Gitu ya. Tuhan tuh sebenarnya mau apa dengan hidup saya, Bu, di tahun ini. Nah, saudara, Tuhan itu lebih tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang akan kita terima. Kemudian gini, kita tuh kan kadang-kadang banyak maunya ya. Tuhan, Bu, saya itu maunya tahun ini, saya keluar, saya mau ini, saya mau itu. Tapi Tuhan itu lebih tahu ujung kita gitu ya. Tuhan itu sudah tahu apa yang di ujung kehidupan kita. Maka dari itu, apapun yang sekarang sedang kita alami, lakukan terus taat dan setia kepada Tuhan. Supaya apa? Kita akan mendapatkan sesuatu lebih dari yang kita mau. Amin. Mau nggak mendapatkan lebih yang dari kita mau? Nah, apa sih yang mau Tuhan isi di dalam wadah kita tadi itu? Ini kan tadi, ini penuh ya tadi ya. Ini saya kosongin lagi. Nah, ini sih apa yang mau Tuhan mau isi ini gitu ya. Tuhan tuh mau ngisi apa di wadah kita ini gitu ya. Tuhan tuh mau ngisi apa yang di hati kita. Yang pertama, Tuhan itu akan memberikan kepada kita harta rohani. Apa saudara? Harta rohani. Saya akan membacakan ya dari Matius. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Saya bacakan ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ini hal pertama yang Tuhan berikan, yang namanya harta rohani. Harta rohani itu apa? Ada firman di dalam kehidupan kita. Kalau, Bu, hidup ini susah, Bu. Saya tuh udah nggak punya kekuatan lagi, saya tuh udah nggak punya cara lagi, saya udah nggak punya sesuatu lagi untuk mempertahankan itu. Ingatlah, kita itu punya harta surgawi. Apa? Firman. Dan firman itu ada di mana? Ada di dalam hidup kita. Kalau kita mau, satu, membaca. Dua, mengerti. Dan tiga, melakukan. Dan itu harus day by day, setiap hari. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ya, Tuhan akan mengisi wadah hati kita itu dengan apa? Firman. Tinggal kita mau nggak menerima firman itu. Yang pertama adalah, oke, saya lanjut. Yang pertama adalah isilah wadah kita itu dengan apa? Firman Tuhan. Dengarkan firman. Bacalah firman. Kemudian renungkan
dan lakukan. Kemudian yang kedua adalah, Bu, saya tuh udah nggak punya kekuatan gitu ya. Ayo, ada ayatnya. 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7 firmannya begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Saudara, kenapa dalam Alkitab selalu diumpamakan hati kita itu seperti bejana tanah liat? Tahu ya, bejana tanah liat itu adalah mudah retak, betul nggak? Mudah retak, ya, sesuatu yang sangat riskan gitu ya. Nah, itu hati kita. Hati kita juga diumpamakan seperti itu. Kita tuh mudah retak karena apa? Karena keadaan, karena situasi, ya, karena tekanan, karena apapun yang ada di dalam dunia ini, karena kedagingan-kedagingan itu yang membuat hati kita itu mudah retak seperti bejana tanah liat. Tapi ayat ini mengatakan 2 Korintus 4 ayat 7, harta ini yang kita punya adalah bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kalau kita itu mendapatkan kekuatan, kalau kita mendapatkan solusi atas hidup kita, kalau kita tuh mendapatkan apa yang disebut dengan kasih karunia Tuhan, itu adalah asalnya dari Tuhan, bukan karena aku. Tapi manusia sering lupa. Untuk apa? Bersyukur. Kalau sudah mendapatkan sesuatu, sering lupa untuk bersyukur. Padahal bersyukur adalah kata-kata yang mudah, ya, sederhana. Tuhan hanya ingin kita tuh mengucapkannya, mengungkapkannya juga. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru. Ini contoh sederhananya. Terima kasih Tuhan untuk hidup sampai saat ini. Karena aku tahu bahwa keberadaanku saat ini adalah sesuatu yang sudah Engkau ukir, ya, sudah Engkau renda untuk aku ini bermanfaat. Amin. Ada yang mau tetap seperti itu? Amin. Jadi saudara, mari kita mengawali tahun 2026 ini dengan sangat kuat. Sehingga kita juga nanti akan finish well dan finish strong. Ketika kita mengakhiri hidup kita itu finish well. Kita didapati itu berakhir dengan baik. Ya. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena apa? Kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan. Karena apa? Bukankah kita sudah diisi oleh harta surgawi? Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, mercy and grace ya, kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan itu free. Semuanya gratis. Asal kita itu mau menerimanya, ya, dan kita mau fight, kita itu mau bertempur terus terhadap kedagingan hidup kita. Sehingga apa? Segala berkat yang ada di surga, itu namanya kasih karunia, itu bisa kita nikmati di dalam hidup kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ada amin? Kita berdoa, jemaat yang ada di gereja Marturia tetap fokus kepada Tuhan, sehingga hatinya tetap untuk Tuhan, ya, bukan untuk mengumpulkan harta-harta duniawi, tetapi untuk menerima harta surgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya. Saya akan tutup dengan ayat dari Roma 8. Roma 8 ayat 14 dan 17. Akan saya bacakan ya. Roma 8 ayat 14 dan 17. Tolong apa namanya? Speakernya yang di lapas diaktifkan, sebentar lagi kita selesai. Saya hanya ingin mendengar, memastikan kalian mendengar bagian ini. Jadi saya akan membacakan Roma 8 ayat 14
Nanti dilanjutkan ayat 17 ya, saya akan membacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulang ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kalau bejana tadi ya diisi oleh yang namanya firman Tuhan, itu ada Roh Tuhan juga yang hidup di dalam kita, dan akhirnya kita disebut sebagai anak Allah. Yang namanya anak itu akan mewarisi semua harta dari orang tuanya. Siapa dia? Adalah Bapa yang ada di surga. Segala apa yang Bapa punya akan diwarisi oleh kita, karena kita disebut sebagai anak-anaknya. Amin. Kemudian yang 17, ayat 17. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Apa itu janji Allah? Apa itu janji-janji Allah? Ketika Allah berbicara kepada Abraham, engkau akan kujadikan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkatnya apa? Berkat keselamatan. Melalui Abraham, banyak orang di muka bumi ini, ya, itu akan diselamatkan. Nah, kita adalah anak-anak Abraham. Kita juga akan menjadi saluran berkat bagi setiap orang ada di muka bumi ini, dimanapun saat ini kita sedang berada, supaya apa? Banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yes. Amin. Marilah, kalau kita mau berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, kita tetap taat dan setia sampai mahkota kehidupan itu turun di dalam kehidupan kita. Ya. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau membersihkan hati kami, membersihkan wadah kami, supaya hidup kami ini siap untuk menerima segala apa yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Berkat apapun yang Tuhan akan berikan kepada kami, siap untuk kami terima ketika kami beres dengan diri sendiri. Ketika kami sudah mempersiapkan semuanya itu hanya untuk Engkau. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang ada di gereja Marturia. Tuhan berkati mereka, berkati kesehatannya, berkati hatinya untuk penuh sukacita, dan apapun yang mereka inginkan, Tuhan akan memberikan di waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih, jagai kami untuk kami tetap taat dan setia akan kebenaran-Mu. Mari kita angkat hati dan tangan kita. Ayo, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Suarane liyo, ojo gelem diapusi setan.
dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saja